رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام النووي في كتابه الأذكار نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنه كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة. Kitab zikir pada sembahyang-sembahyang yang ditentukan. Babu al-adhkar al-mustahabba yawmal jum'ati wa laylatiha wa du'a. Bab bacaan zikir yang disunnahkan pada hari Jumat dan malam Jumat serta doa. Tajuk besarnya zikir doa pada hari Jumat dan malam Jumat. Kita tahu hari Jumat dan malam Jumat, hari Jumat sayyidul ayyam. Ma min yawmin tala'at fihi syamsu afdala min yawmil jum'ah. Tidak ada hari di mana pada hari itu matahari terbit yang lebih baik daripada hari al-Jumu'ah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khairiyah, kebaikan yang ada pada hari Jumat berbandingkan kepada hari-hari yang lainnya adalah diukur daripada pemberian rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari Jumat dan Allah turunkan, ia adalah lebih banyak, lebih besar berbandingkan kepada hari-hari yang lain, walaupun hari-hari yang lain adalah hari-harinya Allah juga. Hanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifat dan perbuatannya menyimpan rahmat dan keberkatan serta pemberiannya, ada kalanya disimpan pada waktu, ada kalanya disimpan pada tempat, ada kalanya disimpan pada orang. Allah Subhanahu wa taala letakkan berkat di kota Mekah atau Masjidil Haram 100.000 salat di situ. Padahal kota Mekah dan Jeddah itu sama-sama negeri yang bertetangga. Tapi Allah mahukan Mekah ada kelebihan. Baitul Maqdis dengan wilayah-wilayah yang ada sekelilingnya, dia satu jiran. Tapi Allah nakkan Baitul Maqdis ada pahala lebih orang yang salat di dalamnya. Allah SWT berkehendak demikian. Allah jadikan keberkatan dan pemberiannya pada waktu. Allah jadikan waktu tengah malam, waktu mustajab doa. Allah jadikan antara dua azan itu waktu mustajab doa. Dan Allah jadikan juga keberkatan dan pemberiannya pada manusia. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan saya, kata Nabi Isa, orang yang membawa berkat di mana saja saya berada. yakni keberkatan diletakkan oleh Allah pada Nabi Isa, pada orang. Wa hakadha Allah Subhanahu wa taala sifatnya memberikan pemberiannya ada kalanya pada tempat, ada kalanya pada orang, ada kalanya pada masa. Dan ini adalah hak mutlak Allah untuk berbuat demikian, hikmah daripada Allah berbuat demikian supaya kita mengambil, mencari, berusaha memanfaatkan tempat, masa dan orang yang disebut tadi untuk kita mengambil pemberian Allah daripada tempat tersebut atau masa tersebut atau orang tersebut. Pada bab ini adalah pemberian yang Allah berikan lebih pada hari Jumat dan malam Jumat. Yustahabbu an yukthira fi yawmiha wa lailatiha min qira'atil Qur'an wal adhkar wad da'awat. Dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran, zikir dan doa pada hari Jumat dan malam Jumat. Apa sebab? Khamsu layalin yustajabu fihinna du'a. 5 waktu doa mustajab. Maksudnya di 5 waktu ini adalah waktu yang paling berkat bagi orang berdoa untuk mendapatkan istijabah. 1, pada malam hari raya Idul Fitri. 2, malam hari raya Idul Adha. 3, malam pertama bulan Rajab. 4, malam nisfu Sya'ban. Yang 5 pada malam Jumat. Demikian Imam Syafi'i menyebutkan tentang waktu yang dijanjikan oleh Allah dengan kabulnya doa pada 5 malam adalah diantaranya malam
al-Jumu'ah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya hari Jumat adalah hari yang terbaik karena di situ diciptakan Nabi Adam, di situ Nabi Adam dimasukkan dalam surga, di situ Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk menjalankan tugas di bumi, dan di situ pada hari Jumat akan berlaku hari kiamat, dan pada hari Jumat ada masa yang kalau orang berdoa bertepatan dengan masa itu, doanya dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya ada masa pada hari Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tambahan keberkatan pada masa tersebut dengan kabulnya doa secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa, dianjurkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah membaca surat Kahfi. Kita akan sebutkan fadilah-fadilah nanti di sini tentang anjuran membaca surat Al-Kahfi. Katanya orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya daripada kakinya sampai ke langit. Dalam riwayat yang lain, orang baca Kahfi pada hari Jumat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunan sampai Jumat yang akan datang, tambah lagi 3 hari. Karena setiap satu perbuatan dilipat kali gandakan 10 kali ganda. Kalau Jumat kepada Jumat yang berikutnya, itu jadi 7 hari atau 8 hari. Karena setiap perbuatan dilipat kali gandakan sampai 10, maka ditambah lagi, sehingga menjadi 10 kali ganda. Oleh hal tidak sepatutnya bagi seorang Muslim, apatah lagi seorang pelajar, yang mengabaikan bacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat, atau juga sekali dengan malam Al-Jumu'ah. Usahakan istiqamah membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga hari Al-Jumu'ah. Qala Syafi'i rahimahullah fi kitabi Al-Um, wa astahibbu qira'ataha aydan fi lailatul Jum'ah. Saya, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, menganjurkan juga untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Walaupun hadis yang warid yang banyak adalah membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Bila sebut hari Jumat itu bermula daripada terbit fajar. Bila sebut malam Jumat, mula daripada terbenam matahari pada malam sebelumnya. Maka dianjurkan 2 kali membaca surat Al-Kahfi. 1, malam Jumat setelah terbenam matahari pada hari Khamis, dan juga pada hari Jumat, yakni bermula daripada setelah terbit waktu fajar. Alangkah baiknya kalau surat Al-Kahfi ini dibaca sebelum melakukan solat Al-Jumu'ah. Bila tak sempat, maka bacalah setelah solat Al-Jumu'ah. Yang penting sebelum terbenam matahari, karena hari Jumu'ah masih ada sampailah matahari terbenam pada hari tersebut. Nah, hada kata Imam Syafi'i. Taib, sekarang di depan kita ada baca apa namanya Yasin malam Jumat. Macam mana? Hampir surau-surau dan masjid-masjid di Malaysia membaca surat Yasin dan juga tahlil. Kalau yang dibaca itu bukan surat Yasin, katalah surat Waqiah, surat Tabarak, surat Ad-Dukhan, surat Al-Mu'minun, ia juga adalah Quran yang dibaca. Quran itu dibaca pada hari Jumat, malam Jumat, bila-bila manapun juga dibaca, ia adalah tetap Al-Quran yang dibaca. Yang bagi membacanya mendapatkan pahala setiap hurufnya 10 kali ganda, seperti mana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan difahami bila baca surat Yasin pada malam Jumaat, maka dia tinggalkan sunnah Nabi baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Tidak, yang dibaca itu Quran. Kan baca Quran itu sunnah juga, bila-bila masa. Oh iya, tapi tak menepati anjuran yang seharusnya membaca surat Al-Kahfi. Ya, bila dikatakan anjuran pada malam Jumat, itu ingin apa yang patut dibaca adalah surat Al-Kahfi, bukan bermakna tak boleh baca surat yang lain. Anggap tak baca surat Yasin, tak boleh ke baca surat Ad-Dukhan contohnya, atau baca surat Al-Ikhlas contohnya. Kan Quran juga.
Jadi tetap dibaca surat Yasin pada malam Jumat. Bila ditambahkan dengan membaca surat Al-Kahfi, maka akan lebih elok, lebih sempurna. Orang-orang dahulu melazimkan kita membaca surat Yasin karena surat Yasin kerap dibaca di banyak tempat. Dalam majlis doa selamat, kadang-kadang baca Yasin. Orang open house atau doa rumah baru, baca surat Yasin. Tahlil, baca surat Yasin. Jadi untuk memudahkan orang hafal, maka dianjurkan bacaan surat Yasin secara kerap. Nah, jadi yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, baik bila ditambahkan dengan surat Al-Kahfi, lebih baik. Warawaina fi sahihai Muslim, Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli liyas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Dalam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat itu ada satu masa yang kalau seorang muslim berdoa bertepatan pada masa tersebut sementara ia berada dalam keadaan salat dan memohon kepada Allah pada saat itu, melainkan ia akan dikabulkan doanya. Kemudian Nabi memberikan isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, maknanya masa itu cukup singkat. Artinya di sini pada hari Jumat ada masa yang singkat, yang masa itu orang kata prime time, waktu yang paling istimewa. Di sini ulama ada berbeza pendapat bila masa itu. Ada yang mengatakan selepas subuh. Ada yang mengatakan ketika khatib naik mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan ketika khatib turun daripada mimbar menuju ke mihrab untuk salat. Ada yang mengatakan selepas salat asar, selepas waktu asar. So kita ada berapa waktu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 qaul. Alangkah baiknya bila kita memanfaatkan semua qaul itu. Bermakna pada hari Jumat pastikan selepas subuh kita berdoa. Kot barangkali itu termasuk daripada waktu yang singkat yang mustajab. Atau khatib ketika naik mimbar. Atau khatib ketika duduk di antara dua khutbah. Atau khatib ketika turun daripada mimbar. Atau juga yang dikatakan Sa'a Fatimiyah, waktu di mana Siti Fatimah menghidupkan pada hari Jumat dengan ibadah, yaitu selepas asar, maka itu pun juga bahagian daripada masa yang dijadikan sebagai salah satu takwilan dan tafsiran daripada maksud Nabi pada hari Jumat ada semasa yang kalau orang berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi bila doa dibaca ketika berada dalam keadaan salat, seperti mana dalam hadis ini, maka ia dianjurkan untuk berdoa juga ketika berada dalam keadaan salat, yaitu imma pada waktu salat subuh atau pada waktu salat sunnah duha, atau pada waktu salat sebelum Jumat, atau salat Jumat, atau ba'datul Jum'ah, atau salat asar, atau qabliyatul asri. Ambil peluang berdoa pada waktu salat di hari al-Jumu'ah. Katanya, qultu ikhtalafa al-ulama min as-salaf wal khalaf fi hadhihi as-sa'ah ala aqwalin kathiratin muntashiratin ghayat al-intishar. Wa qad jama'tu al-aqwal al-madhkura fiha kullaha fi syarh al-muhadzab وبينت قائلها وأن كثير من الصحابة على أنها بعد العصر. Katanya pendapat ulama ini mengatakan waktu mustajab itu bila? Katanya banyak sekali pendapat ulama, saya syarahkan di kitab saya Syarhul Muhadzab. Di antaranya mengatakan waktu mustajab itu adalah selepas asar. Yani wal murad biqa'imin yusalli. Yani maksudnya adalah salat di waktu asar. Atau man yantazir as-salah fa innahu fi shalah, atau orang yang tunggu salat untuk melakukan salat yang akan datang. Qabliyatul zuhri kepada zuhur, atau zuhur kepada ba'dil zuhur,
atau qabliyatul asri kepada salat asar. Masa ini pun menunggu untuk datangnya salat, maka ia dikatakan sebagai salat. Jadi dari pendapat sini difahami bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi orang berdoa dalam keadaan salat, tak semestinya ia berdiri salat, tapi menunggu datangnya waktu salat pun itu dikatakan seakan-akan ia sedang salat. Maka bila berdoa pada time itu, boleh jadi ia menepati kepada waktu yang mustajab. Secara umumnya, masa-masa yang saya sebutkan tadi, ambil peluang untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Naam, wa sahhu ma jaa fiha ma rawaina fi sahih Muslim an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlis al-imam ila an yaqdi as-salah, yakni yajlis 'ala al-mimbar. Dan pendapat yang kuat juga mengenai waktu yang mustajab itu adalah hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu tersebut adalah di antara duduknya imam sampailah solat ditunaikan. Yani duduk imam itu di antara dua khutbah. Imam atau khatib duduk di antara dua khutbah sampai solat itu diselesaikan atau sudah ditunaikan secara sempurna. Maka bermula daripada imam duduk di antara dua khutbah, time itu adalah time untuk berdoa kepada Allah. Yang penting jangan berdoa ketika imam menyampaikan khutbah, karena imam menyampaikan khutbah karena fokus dengarkan khutbah daripada imam. Bila turun daripada mimbar, antara dua masa antara turunnya kepada salat yang akan dilakukan atau di dalam salat ketika sujud salat Jumat, ambillah peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ia menepati waktu mustajab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita sambung fadilah-fadilah amalan-amalan lain pada hari Jumat yang akan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam fasal-fasal berikutnya. Barakallahu fikum. Wa min kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim تصنيف الشيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن الجماعة الكناني الشافعي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنه الأدب الخامس. Adab yang kelima. Apa adab yang kelima? Adab seorang alim terhadap dirinya. Alim di sini orang yang belajar ilmu. Apatah lagi kalau dia orang alim yang hebat ilmunya. Yang belajar ilmu pun juga termasuk daripada orang yang berilmu. Katanya al-khamis. An yatanazzaha. Ada qira'an ada. Al-khamis saya ingat sudah dibahas itu. Nah, al-khamis dah. Nah, as-sadis itu. Nah, al-adab as-sadis yang ke-6. An yuhafidha 'ala al-qiyam bi sya'air al-Islam wa dhawahir al-ahkam ka iqamati as-salati fil masajidi lil jama'at. Adab yang ke-6 bagi orang yang berilmu hendaklah menjaga syiar-syiar Islam dan hukum hakam yang zahir. Hukum hakam yang zahir, yakni perbuatan-perbuatan yang disyariatkan dalam hukum syarak, yang perbuatan itu zahir dilihat orang dan berinteraksi dengan orang, lain daripada amal perbuatan yang bersifat batin, amalan hati, tak ada orang tahu, kita sendiri. Katanya orang yang berilmu ini menjaga daripada amal-amalan ibadah yang terkait dengan hukum hakam yang ada interaksi dengan orang lain atau yang dilihat oleh orang lain, seperti salat di masjid secara berjamaah, wa ifsya'us salam lil khawas wal awam, menyebarkan salam kepada orang yang khusus dan orang awam. Orang khusus orang tua, orang khusus orang alim, orang khusus kita punya
keluarga yang kita punya guru. Nah, awam umumnya orang kita yang kenal atau yang kita tak kenal. Wa ifsya'us salam. Jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wasabru 'alal adza bisababi dzalik, dan hendaklah orang alim itu sabar bila dia melakukan perbuatan tersebut, seperti mendirikan salat berjamaah, menyebarkan salam, mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang daripada berbuat mungkar. Dia kena mesti sabar bila dia berhadapan dengan kesukaran. Mungkin kita pergi ke masjid istiqamah, orang kata, apalah awak nak tunjuk alim je. Nak tunjuk baik je. Awak punya dosa lagi banyak daripada awak punya perbuatan baik. Mungkin akan dengar kata-kata macam tu. Katanya sabar. Jangan sampai kata-kata itu, betul jugalah, tak payahlah pergi ke masjid. Rugi dia. Tamam. Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin orang akan kata, awak tak ada kerja kecuali salam saja ke? Kena sabar. Mengajak kepada kebaikan. Mungkin akan dengar orang kata, awak kena jaga diri awak dulu, jangan suruh orang. Yang semua itu memerlukan kepada kita untuk sabar. Kemudian katanya, sadi'an bil haqqi inda salatin. yakni berbicara benar, jelas, terang kepada para penguasa. Yakni tidak menyembunyikan kebenaran atau teguran kepada penguasa kalau berbuat salah. Cuma cara menegur kepada penguasa itu dengan cara yang sesuai dengan cara yang diperintahkan dan sesuai dengan maqam dan kedudukan masing-masing, bukan hanya penguasa. Kita ingin menegur kita punya orang tua, ada caranya, tentunya tidak sama kita tegur kita punya orang tua dengan kita menegur kita punya adik yang lebih kecil daripada kita. Kita tegur adik kita mungkin boleh angkat suara. Kita tegur adik kita mungkin dengan nada yang mungkin agak tegas. Tapi takkan kita akan tegur kita punya orang tua dengan nada seperti itu. Ini orang ada kedudukan yang tinggi di hadapan kita. Tegur orang tua ada caranya. Tegur saudara ada caranya. Tegur kawan ada caranya. Kawannya lebih tua, kawannya lebih muda. Tegur jiran yang dekat ada caranya. Tegur jiran yang jauh ada caranya. Tegur pemimpin ada caranya. Tegur rakyat ada caranya. Walihada dalam Al-Quranul Karim ketika Allah SWT perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk menegur kepada Fir'aun, katanya faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun kata-kata yang baik. Fir'aun ini kan teramat kejam sudah. Nah, dibandingkan dengan adanya pemimpin-pemimpin yang ada di zaman kita sekarang, kekejaman Fir'aun jauh lebih teruk. Dia bunuh laki-laki, dia bunuh anak-anak, dia perhamba perempuan. Kejam betul ya. Walau demikian Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan. Menegur bukan in public. Masuk dalam Facebook. Ini penguasa ini tak betul dia. Dia begini, dia begitu. Dia buka semua. Di dalam kita menegur ini, umpama orang katanya, orang kalau pakai kalimat nasihat ini kan, nasihat itu salah satu maksudnya menjahit kain yang koyak. Kain yang koyak itu kalau dipakai, nampak kita punya aurat kulitnya itu. Nah, macam mana dijahit supaya tak nampak. Nah, menegur itu menutup aib, bukan membuka aib. Oleh sebab itu dikatakan teguran kepada orang in public dengan menunjukkan aibnya atau kesilapannya atau kekurangannya itu adalah mendedahkan aib. Sementara kita diperintahkan untuk menutup aib.
Tegur dengan saluran yang betul, dengan cara yang betul. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu tadhakkaru aw yakhsha. Naam. Katanya Ahdus Salihin mengatakan, kalau saya punya satu hubungan dengan Allah di mana doa saya confirm dikabulkan, saya akan berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada para penguasa. Dan saya khususkan doa itu saya bagi kepada para penguasa. Apa sebab? Kalau penguasa baik, maka dia punya sistem pentadbiran pun akan baik kepada rakyatnya. Tapi kalau penguasanya dimaki-maki, penguasanya diaibkan. Nah, badilan nafsahu lillah, mengorbankan apa saja yang diberikan oleh Allah di jalan Allah. La yakhafu fihi lawmata laim. Dzakiran qaulahu ta'ala wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah. Wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairuhu min al-anbiya alaihi min as-sabri 'ala al-adha wa ma kanu yatahammaluna fillahi ta'ala hatta kanat lahum al-uqba. Katanya para anbiya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup sabar berhadapan dengan kerenah umat dan kaumnya. Dan mereka menanggung beban itu. Hasil daripada kesabaran mereka adalah kebenaran, kebaikan berpihak kepada mereka. Yang maki, yang caci, yang berbuat jahat, semuanya tak ada. Ayo coba kita dalam sejarah kita tengok. Kalau diceritakan Abu Bakar Siddiq, diceritakan kebaikannya. Coba Abu Jahal wala Abu Lahab. Akan diceritakan, akan dikenang perbuatannya yang tidak baik. Faham tom? Jadi orang-orang yang dalam hidupnya itu menjaga kebaikan pada perbuatannya, dalam sikapnya kepada orang lain akan diingati sifat-sifat baiknya. Yang sabar dengan apa yang dihadapi oleh mereka di masa hidupnya, yang maki habis mati diingati keburukannya suka maki. Yang dimaki, yang sabar diingati kebaikannya karena kesabarannya. Mana boleh sama orang yang diingati kebaikannya dengan orang diingati dengan kejahatannya. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah orang itu menyangka orang berbuat maksiat sama dengan orang berbuat taat? Di masa hidupnya dan di masa matinya sama ke? Tak sama. Antum? Wa kadzalika al-qiyamu bi idharis sunan. Orang adab yang keenam ini bagi orang yang alim adalah hendaklah dia menzahirkan dalam amalan-amalan sunnah. Wa ikhmalil bid'ah atau ikhmadil bid'ah, dan berusaha untuk menghalang perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Bukan justru perkara yang betul mengikut syarak dituduh bid'ah untuk dihalang. Yang disuruh halang tuh bid'ah yang bertentangan dengan syarak. Yang bertepatan dengan syarak maka bukan bid'ah. Wal qiyam lillahi fi umurid din, dan semua hal-hal agama dijaga untuk dilaksanakan. Wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil masyru' wal maslakil matbu'. Wa la yarda min af'ali adh-dhahira al-batina bil jaiz minha bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. La ilaha illallah. Katanya orang yang alim itu tidak hanya fokus pada perbuatannya yang biasa sahaja, hal-hal yang harus. Tapi hendaklah orang alim itu lebih dalam beramal, memilih yang lebih baik. Kalau orang biasa melakukan perbuatan yang mubah, orang alim kena mesti melakukan perbuatan yang lebih baik daripada yang mubah, yang harus. Kalau orang biasa melakukan perbuatan yang makruh, orang alim tak boleh melakukan perbuatan yang makruh. Dia kena mesti lebih baik daripada orang lain. Kalau orang biasa salat qabliyah ba'diyah pada zuhur 2 rakaat, orang alim kena tambah lagi 4 rakaat.
Ini adalah mengambil yang lebih ahwat, yang lebih ahsan. Kalau orang biasa itu witirnya 3 rakaat, orang alim witirnya lebih daripada itu. 5, 7. Kalau orang biasa dalam sembahyang sunnahnya baca qul huwallahu ahad saja, walaupun surat cukup agung, orang alim tambah sikit. Baqarah contohnya. Atau surat-surat yang lebih panjang. Fa'innal ulama humul qudwah, karena orang alim itu adalah panutan, ikutan. Wa ilaihim al-marji' fil ahkam. Wa hum hujjatullah 'alal awam wa qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzuruna wa yaktadi bihadihim man la ya'lamun. Karena perbuatan orang alim itu akan dilihat orang. Akan diikuti oleh perbuatan orang. Perbuatan orang alim itu akan diikuti oleh orang awam. Orang awam akan mengikuti orang alim. Orang alim, kita kan kalau hadir majelis contohnya, kemudian dibaca dalam majelis itu ya Nabi salam atau marhaban, sampai kepada bahagian doa, wa bikar rahmana nas'al wa ilahul arsy yasma' contohnya. Orang alim angkat tangan begini, pasal paham. Orang awam tak paham, dia angkat tangan juga. Apa pasal orang awam itu angkat tangan? Bukan pasal paham apa yang dikata. Karena tengok orang alim angkat tangan, dia angkat tangan. Jadi orang alim itu diikuti, maka orang alim kena menjaga perbuatannya daripada dilihat oleh orang awam. Jangan sampai berbuat sesuatu yang akan diikuti oleh orang awam, sementara ia adalah perbuatan yang tidak menepati adab. Wa idza lam yantafi' al-alim bi ilmihi fa ghayruhu ab'ad 'anil intifa' bih. Kalau orang alim itu tidak dapat mengamalkan ilmunya, orang lain lagi tak boleh mengamalkan. Orang alim tak ada ilmu tapi tak beramal, orang lain macam mana beramal? Kama qala Syafi'i, "Laisa al-ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa'." Ilmu itu bukan yang dihafal, ilmu itu apa yang dimanfaatkan. Orang boleh hafal banyak, hafal Quran, hafal hadis. Kalau amalnya tak ada, bukan orang alim. Tapi dia tak banyak hafal Quran, tak banyak hafal hadis, tapi dia beramal, maka dia orang alim. Al-ilmu ma nufi'. Ilmu itu adalah ilmu ma nafa'. Laisa al-ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa'. Bukanlah ilmu itu adalah yang dihafal, tapi ilmu itu yang diamal. Walihada عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. Oleh sebab itu berbahaya orang alim itu, karena ketergelinciran orang alim akan menyebabkan orang awam pun akan tergelincir juga, sebab orang awam ikut orang alim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu, dan golongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang al-ulama, al-amilin, al-rabbaniyin, al-mukhlisin, al-mukhlasin. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك وسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.